Sukacita yang besar buat saya menyapa gereja Tuhan, dan saya rindu bahwa hari ini kami hadir di tengah-tengah ruang keluarga saudara. Karena seperti yang beberapa kali saya sampaikan, keluarga itu masterpiece, yang maha karya Tuhan yang luar biasa, tidak akan pernah ada lagi di dunia ini. Rumah tangga yang Tuhan percayakan adalah berkat yang luar biasa. Malam hari kita akan bahas seri tentang melampaui batas akal. Bagaimana pengalaman-pengalaman rohani dari seorang hamba Tuhan yang terlibat di marketplace, yaitu Pak Michael Sutiono, punya pengalaman-pengalaman yang dengan Tuhan, bahkan pengalaman-pengalaman yang nyaris tidak bisa dipahami secara akal dalam pengalaman kehidupannya. Dan nanti kita akan dengarkan bukan hanya pembahasan firman juga, tapi kesaksian-kesaksian yang saya percaya akan meneguhkan dan menguatkan kita semua. Namun sebelumnya kita akan mendengar dulu sebuah pujian yang akan dinyanyikan oleh anak kita, Justin Sutiono, dengan pujian yang judulnya Jalan Tuhan Bukan Jalanmu. Selamat menikmati dan Tuhan berkati kita semua. Shalom Colors, saya sungguh mengucap syukur kalau saya boleh ada di tempat ini untuk melayani Tuhan. Puji Tuhan, saya adalah alumni Berita Betel. Saya sangat bangga saya boleh melayani di tempat ini. Tuhan berkarya.
Ya, sebuah pujian yang menguatkan kita hari ini bahwa Tuhan merenda suatu karya ajaib dan mulia dan dipastikan itu indah pada waktu yang Tuhan kehendaki. Dan saya percaya pujian ini harusnya menjadi sebuah pengantar buat iman kita pada saat menghadapi masa-masa yang sukar seperti hari ini. Dan malam hari ini kita ditemani oleh hamba Tuhan yang luar biasa, Bapak Pendeta, Bapak Michael, seorang hamba Tuhan yang masih tetap melayan di marketplace. Jadi saya senang sekali kalau ada hamba-hamba Tuhan juga yang masih ada di marketplace, karena salah satu ladang pelayanan yang harus kita menangkan adalah marketplace. Dan dalam pengalaman kehidupannya dia menemukan banyak pengalaman-pengalaman yang di luar akal pemikirannya. Artinya Tuhan mengerjakan sesuatu yang di luar kapasitas kemampuan kita berpikir. Dan malam hari ini kita berbincang banyak dengan Pak Michael dan mungkin dia sedikit menyampaikan apa yang disampaikan beberapa waktu yang lalu dalam sesi yang pertama tentang melampaui batas akal. Ya, Pak Michael, selamat malam. Selamat malam, shalom, Callers. Shalom. Nah, mungkin bisa disampaikan kepada umat Tuhan, Callers ini mengenai melampaui batas akal yang mungkin 2 minggu lalu ya disampaikan menjadi penghantar buat sesi kita yang kedua malam hari ini. Ya, baik. Segala puji, hormat, dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Ya, melampaui segala akal, kalimat yang biasa, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Dan saya ingin mengulang sedikit apa yang sudah pernah disampaikan dalam session 1 mengenai melampaui akal. Ya. Sebelum saya masuk ke materi, saya akan buat summary yang pertama supaya Bapak Ibu sekalian, saudara sekalian, waktu yang pertama tidak ikut bisa langsung mengikuti yang kedua hari ini ya. Seperti yang sudah kita tahu bahwa damai sejahtera Allah yang melampaui akal kita itu tentu tidak datang begitu saja. Ya, tetapi kita harus melakukan doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ya. Dan jangan lupa di dalam kehidupan kita, kita juga harus mengendalikan pikiran kita. Ya, pikiran yang seperti apa? Pikiran yang seperti Yesus, yang positif, ya, yang mulia, yang berkenan, yang menyenangkan hati Allah, dan lain sebagainya, ya, yang mulia. Dan jangan lupa, damai sejahtera yang melampaui akal itu akan mendarat di dalam kehidupan kita jika kita melakukan firman Allah. Ya, bukan cuma mendengar, tapi melakukan firman Allah. Bahkan firman Allah berjanji damai sejahtera itu akan menyertai kamu. Amin. Luar biasa, ya. Dan kita adalah milik Kristus. Kenapa? Ini yang jangan lupa. Kita tidak ada hak dengan hidup kita. Ya. Kita adalah milik Kristus karena kita sudah lunas, ditebus, dibenarkan, dikuduskan kebangkitan Kristus yang lalu. Ya, baru kita rayakan. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, ketika damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal kita itu mendarat di dalam kehidupan kita, banyak orang yang masih meragukan, seperti saya sering berpikir, ini supir saya ini mengendarai mobil, rasa-rasanya kok kayak kurang pas gitu. Tetapi saya berpikir lagi, kalau mau supir saya itu mengendarai mobil seperti yang saya mau persis semuanya, ya jangan disupirin sama supir saya. Sendiri, ya. Supirin aja sendiri semuanya. Seperti itulah Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Ketika kita mengikuti rute road mappingnya Allah, Yesus, yang dengan rancangan-rancangan yang baik, yang luar biasa, kita jangan nawar. Lakukan saja, percaya saja. Kenapa? Karena firman Tuhan sudah jelas disampaikan. Dia punya kekayaan hikmat dan pengetahuan yang tidak terselidiki, tidak terselami. Dan segala sesuatu dari dia, oleh dia, untuk dia. Dan kalau kita sudah menjadi miliknya, berarti kita ada di dalam lingkaran itu. Dari dia, oleh dia, dan untuk dia. Tidak ada untuk kepentingan sendiri. Kenapa?
sadar betul. Boleh malam ini, boleh malam besok, boleh malam 10 tahun lagi, boleh malam 30 tahun lagi, boleh siang setahun lagi, kapan saja kita bisa dipanggil. Amin. Begitu. Jadi yakini bahwa kita adalah milik Kristus, maka kita ada di dalam lingkaran yang oleh Dia, dari Dia, dan untuk Dia. Maka kita tinggal mengikuti aja jalannya, percayakan aja, ikuti saja Bapak Ibu Nah, Saudara kalau jalan sekalian. itu terasa tidak nyaman buat daging kita gimana tuh Pak? Itulah yang sering kali saya alami. Ketika saya masuk ke dalam perjalanan itu, banyak hal yang saya tidak tahu, Pak Pendeta. Banyak hal yang saya tidak tahu. Ketika itu, minta hikmat Tuhan. Bagaimana Tuhan ini? Minta hikmat Tuhan. Berdoa sambil memohon dalam ucapan syukur. Ucapan syukur ya. Ya. Jangan ucapan menggerutu. Jangan ucapan mengeluh. Ikuti aja pokoknya. Ada nggak di sini atau Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, ini kok naik pesawat, pesawatnya kayak jalannya jelek, kayak naik mobil di jalan jelek, mau turun? Iya, iya. Nggak mungkin. Percayakan semuanya kepada pilotnya. Pilot kehidupan kita adalah Yesus. Udah percayakan aja. Karena kita adalah milik Dia, oleh Dia semuanya, dari Dia semuanya, dan untuk Dia semuanya. Maka kita ada di dalam lingkaran itu. Nggak mungkin kita keluar dari lingkaran itu. Ikuti saja. Karena rancangan itu semua adalah rancangan yang baik dan rancangan damai sejahtera. Itu yang melampaui akal. Melampaui akal. Section 1 ya. Ya. Saya akan lanjut, kita akan lanjutkan Bapak Ibu Saudara sekalian di dalam Kejadian 12. Kita sudah cerita mengenai teori, mengenai roadmap, bagaimana supaya kita masuk ke dalam relnya Rencana Tuhan ya. rencana Tuhan yang melampaui segala akal kita. Kalau begitu kita selidiki sedikit contohnya Ya, oke. mengenai Abraham di dalam Kejadian 12. Ya. Kalau Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian lihat, ayat yang pertama, berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu, dan dari sanak saudaramu, dan dari rumah bapamu ini, ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, umur Abraham waktu itu 75 tahun. Umur 75 disuruh meninggalkan keluarga, pergilah bawa sanak Keluar dari istrimu. zona nyaman berarti itu ya. Keluar dari zona nyaman. Apa yang dilakukan Abraham? Kita lihat ayat yang keempat. Lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Nggak ada ditulis di sini sambil mikir-mikir, nggak ada. Ya. Dan Abraham pada waktu itu berumur 75 tahun. Dia pasrah Bapak Ibu sekalian seperti seorang penumpang yang sedang ada di pesawat. Pilotnya ngomong apapun semuanya nurut, semuanya ikut. Seperti itulah kalau kita mau masuk ke dalam lingkaran yang melampaui akal kita, ikuti saja. Walaupun tidak enak, ikuti saja, bersyukur saja, percayakan karena rencana Allah adalah rencana yang baik, yang penuh harapan. Kalau belum nyampe, ya memang masih dalam perjalanan. Ya, masih dalam proses. Kita lihat apa yang terjadi setelah Abraham melakukan. Ayat yang ke-6, Abraham berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem. Ketika kita mau berjalan mengikuti roadmap-nya Tuhan, maka seperti kita sedang berjalan ketika Pak Pendeta bilang, ke sana aja, ke Mall Cikampek. Mall Cikampek ada apa ya? Kalau kita diam saja di sini, kita tidak akan tahu. Mungkin ketika kita sudah berjalan 200 meter atau 300 meter atau 400 meter, kita sudah mulai melihat walaupun belum jelas. Oh itu mungkin Mall Cikampek yang tinggi itu. Belum tentu. Tapi paling tidak kita sudah melewati sebuah perjalanan yang kita sudah tahu. Oh seperti ini perjalanannya. Ikuti saja. Percayakan saja. Walaupun tidak enak, ikuti saja. Ini perkara kepercayaan. Percaya enggak?
Kalau kita percaya, ikuti, lakukan, bersyukur. Rayakan dengan syukur. Karena kita ada di dalam perjalanannya, lingkaran oleh dia, dari dia, dan untuk dia. Dan saya yakin, tidak ada sesuatu yang buruk yang Tuhan sediakan untuk kita. Gak ada. Ini bukan masalah berkat. Satu, masalah bernafas saja. Sering kita singgung, berapa oksigen satu hari kita harus bayar. Pernah nggak dihitung? Dan 1 tahun berapa puluh juta? Iya, kali umur kita. Wah, nggak bisa kebayar. Ya, kita lihat Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Ketika Abraham mulai berjalan, kita lihat ayat yang ke-7. Maka ayat yang ke-7 berkata, ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman, Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, ketika Abraham mulai berjalan, maka Tuhan mulai bicara sama Abraham. Kamu nanti akan mendapatkan keturunan. Dan kamu akan menjadi penguasa. Kemudian setelah itu, kita lihat, setelah itu apa yang dilakukan Abraham? Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Dia tidak euforia. Dia tidak sombong. Dia tidak cerita kepada banyak orang. Tapi yang dia dahulukan adalah mezbah. Doa. Ini luar biasa sekali. Kita lihat ayat yang ke-8, kemudian ia pindah dari situ. Pindah, mengikuti perjalanannya. Ke pegunungan di sebelah timur Betel, ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan. Setiap kali dia berhenti, lihat, mezbah dia dirikan. Artinya doa, ucapan syukur, itu terus tidak pernah tidak dilakukan oleh Abraham. Sedikit lagi Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Sesudah itu Abraham berangkat dan makin jauh, ayat yang ke-9. Ia berjalan ke tanah Negeb. Ayat yang ke-10. Ini luar biasa sekali. Ketika kelaparan timbul di negeri itu, artinya apa? Krisis besar terjadi di negeri itu. Krisis besar. Dan kalau Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian mungkin sering dengar cerita tentang Mesir. Kenapa Mesir sangat dihargai oleh seluruh bangsa pada waktu itu? Karena pada waktu itu memang Mesir menjadi tempat berlindung Abraham. Bukan karena Abraham pintar, tapi dia mengikuti roadmap-nya Allah. Mengikuti roadmap-nya Allah. Apa buktinya? Dia mengikuti roadmap-nya Allah. Kita lihat ayat yang ke-16. Di dalam masa krisis pada waktu itu, ayat yang ke-16, Abraham mendapat kambing domba, lembu sapi, keledai jantan, budak laki-laki dan perempuan, keledai betina dan unta. Wah, saya yakin pada waktu itu unta itu bukan barang mahal lagi. Sangat mahal dan sangat langka. Ketika krisis, ketika kesulitan, karena Abraham ada di dalam lingkaran oleh dia, untuk dia dan dari dia. Lihat pimpinan Tuhan melalui bangsa dan Raja Mesir. Luar biasa sekali. Ya. Kemudian lebih dari itu, coba lihat ayat yang ke-19b. Sekarang inilah istrimu, ambillah dan pergilah. Bangsa yang galak, ditakuti oleh semua bangsa di dunia ini, berkata kepada Abraham, selamatkan istrimu. Bawalah istrimu. Belum sampai situ. Lalu Firaun memerintahkan kepada orang untuk mengantarkan
Bayangkan, harusnya Abraham ini dibunuh. Bukannya diantarkan, bukannya dikasih kambing, dikasih lembu, dikasih sapi, dikasih unta, dikasih budak. Luar biasa. Ini bukan sebuah kebetulan. Ini firman Tuhan yang menyatakan ketika Abraham masuk di dalam roadmap-nya Allah, maka Allah tidak akan pernah membiarkan. Amin. Masa krisis pada waktu itu, apa? Abraham malah mendapat kambing, domba, unta yang begitu berharga dan sangat sulit pada waktu itu, saya yakin kalau bukan keluarga kerajaan, sulit itu. Ya. Begitu rupa ketika kita masuk ke dalam roadmap-nya Allah, walaupun itu di luar kemampuan akal kita, dan Abraham pun tidak pernah berpikir, wah nanti Firaun akan kasih kambing sama saya, akan kasih unta sama saya. Gak pernah itu ada dalam pikiran Abraham. Tapi itu yang diberikan Tuhan Amin. kepada Abraham. Itu yang dimaksud dengan melampaui akal kita. Masuk ikut dalam rencana Allah, gak usah nawar, walaupun tidak enak, ikuti saja perjalanannya, nanti udah sampai kita akan tahu. Begitu rupa Tuhan memimpin kita. Seperti itu Bapak Ibu Saudara sekalian, masuk ke dalam summary, apa sebetulnya rahasianya? Apa yang dilakukan Abraham sehingga Tuhan begitu memperhatikan Abraham? Satu, taat dan mempercayakan seluruhnya kepada Allah, ya, kepada Tuhan. Yang kedua, dia selalu merayakan syukur. Jangan bikin mezbah ya. Semua yang dialami dia rayakan syukur, membuat mezbah. Ya, ada penyembahan. Kemudian apa yang Tuhan lakukan? Ini belum semuanya, saya hanya buat kesimpulan saja. Tuhan memimpin perjalanan Abraham. Tuhan menunjukkan jalan ke sini kamu, ke sana kamu, ke sini kamu. Tuhan memimpin dalam masa krisis. Ini adalah masa krisis dunia. Bukan hanya di satu negara, bukan hanya Indonesia. Global crisis. Betul-betul selama 100 tahun ini baru ini benar-benar parah. Mungkin yang kurang dari 100 tahun belum pernah ada yang mengalami masa krisis seperti ini. Pertanyaannya, apakah Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian percaya bahwa Tuhan sanggup memimpin kita di dalam masa krisis ini? Amin. Saya mengalaminya. Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, saya tidak bisa sebutkan angkanya, tetapi Pak Pendeta tahu sendiri, anak-anak saya memberikan perpuluhan yang menurut saya seumur mereka, silakan dihitung nanti oleh Pak Pendeta, berapa orang jemaat kita yang bisa memberikan perpuluhan sampai senilai itu. Dan mereka juga tidak pernah berpikir akan bisa begini, bisa begitu. Lakukan saja, masuk ke dalam relnya Tuhan, lakukan saja, ikuti saja. Apakah tidak ada kesulitan? Wah, banyak kesulitan. Banyak sekali rintangan ketika di perjalanan. Lewati, ikuti, minta hikmat Tuhan. Ya, dan ketaatan itu saya yakin betul. Kenapa Tuhan memberkati mereka? Karena Tuhan melihat ada hati untuk memberikan perpuluhan. Saya yakin. Sehingga Tuhan membuka jalan lebar-lebar. Ya, ketika masa krisis ini, bahkan saya mengalami dan saya dengan anak saya sering diskusi, unbelievable, tidak pernah terfikir oleh kita ada orang yang membawa sebuah usaha menawarkannya kepada kita. Sedangkan orang-orang yang punya usaha itu sudah pada tutup. Bangkrut ya. Bangkrut. Kita ditawarkan usaha yang orang lain tidak punya. Bahkan kekurangan. Tetapi kita mendapatkan itu. Itu super sekali. Super sekali. Di luar akal sehat. Di luar pemikiran, di luar jangkauan akal kita. Ya. Dan itu terjadi di dalam kehidupan kami. Rahasianya, ikuti saja. Kayak kalau kata
keluarga saya. Pokoknya ikuti aja kayak kerbau yang dicucuk hidungnya. Ikuti aja. Bosnya bilang apa, ikuti aja pokoknya. Ya. Dan Tuhan memberkati Abraham berkelimpahan dalam masa krisis. Tuhan melindungi dari mara bahaya dengan hikmat. Tuhan memberikan hikmat kepada Abraham bagaimana melewati semua itu. Dan Tuhan membuat musuhnya mengantarkan, melindungi dan melepaskan Abraham beserta dengan seluruh keluarganya dan harta yang diberikan dan berkat yang diberikan. Unta, kambing, domba, semua diikut sertakan dengan budak-budaknya, silahkan bawa. Ketika masa krisis. Oleh sebab itu, kesimpulannya adalah berjalan bersama Yesus, itulah yang melampaui semua akal yang bisa kita pikir. Ya, dan nggak usah terlalu pinter mengikuti Yesus itu. Yang penting taat ya. Saya sudah beberapa kali tes IQ, Pak Pendeta. IQ saya itu cuma rata-rata batas atas. Jadi masih di rata-rata tapi di atas. Jadi belum termasuk cerdas saya ini. Saya bukan orang yang punya IQ jenius, tidak. Tapi Tuhan kirimkan. Selama kita mau ikut roadmap-nya Tuhan sanggup. Satu catatan, hidupku bukannya aku lagi, Tuhan yang punya hidupku. Amen. Karena sudah ditebus, dikuduskan, diselamatkan. Terserah Tuhan, saya ikut ajarannya Tuhan. Umur 75 pun tidak banyak bertanya, lakukan saja, taat, lakukan ucapan syukur, rayakan syukur bahwa Tuhan itu baik. Seperti itulah. Oh, luar biasa. Sampai saya nggak sempat nanya karena terus skema ya. Ya, pengalaman hari ini luar biasa ya. Tadi Pak Michael cerita tentang anak-anaknya. Mungkin Bapak Ibu di rumah nggak ngerti dengan detail ya, tapi saya ngerti. Salah satunya adalah bagaimana ada orang yang menawarkan sebuah usaha bloodworm ya, cacing darah itu, di mana orang-orang yang punya usaha itu semuanya tutup karena nggak punya Sumbernya. Tapi orang bisa datang menyerahkan luar biasa ya. Jadi artinya kalau Tuhan mau bekerja, dia tidak bergantung pada keadaan. Bahkan dalam situasi yang sulit pun dia bisa memberkati kita dengan luar biasa. Jadi seperti banyak cerita pengalaman hidupnya dari Pak Michael dan keluarga. Jadi kalau saudara mau nanti cerita detail bagaimana pengalamannya, boleh kasih komen nomor telepon saudara, nanti hubungin Pak Michael ya. Kayaknya terkesima sekali saya dengar perjalanan kehidupan keluarga ini ya, luar biasa. Seorang hamba Tuhan yang berjuang di marketplace, yang melayani Tuhan dengan hati dan semua yang dia kerjakan buat kemuliaan Tuhan ya. Baik, hari ini ada beberapa yang saya mau sampaikan kepada kita closing statementnya. Yang pertama, kita harus hidup dalam sebuah cycle dari dia, untuk dia, oleh dia. Artinya kita mau mengabdikan hidup kita buat Tuhan. Maka kita baru bisa berjalan di relnya Tuhan ya. Tepat. Sebab ketika kita masih hidup untuk diri kita, maka seringkali keinginan kita dengan keinginan Tuhan itu berbeda. Maka sulit untuk berjalan bersama dengan Tuhan kalau dua visi ini berbeda. Makanya makin hari kita harusnya semakin taat mengerjakan apapun yang diperintahkan Tuhan. Sekalipun apa yang diajarkan Tuhan, diperintahkan Tuhan hari ini tidak menyaman buat daging kita dan tidak masuk akal kita ya. Betul. Sama seperti Abraham keluar menuju ke Mesir, tidak pernah terpikirkan bahwa justru di Mesir lah dia mendapatkan berkat berkelimpahan. Jadi hari ini berjalan dengan Tuhan sekalipun tidak mengerti, dan jangan banyak berpikir. Semakin ada banyak berpikir, semakin sulit kita untuk taat kepada Tuhan. Pengalaman Pak Michael bukan begitu ya? Benar. Baik, kita akan berdoa untuk apa yang kita dengar malam hari ini. Dahsyatnya Tuhan menyertai kami, bahkan membawa kami ke jalan-jalan yang tidak pernah kami pikirkan. Dahsyatnya Tuhan ketika Engkau menyediakan berkat juga yang tidak pernah terpikirkan oleh kehidupan kami. Karena kami percaya ketika kami masuk dalam cycle-nya Tuhan, dari Tuhan, untuk Tuhan dan oleh Tuhan, maka kami akan melihat pertolongan Tuhan. Kami melihat karya Tuhan yang ajaib dan indah.
Dan kami akan melihat tangan Tuhan yang kuat menyertai kami semua. Terima kasih buat firman dan kesaksian hidup dari Pak Michael malam hari ini. Karena hamba-Mu tahu mengerti betapa dia mengasihi Tuhan dan mengerjakan perkara-perkara ketaatannya dengan setia kepada Tuhan. Engkau berkati apapun yang dia kerjakan. Engkau akan berkati apapun yang dia lakukan. Karena nama Tuhan dipermuliakan lewat kehidupannya. Berkati semua rencana kehidupan dalam sepanjang tahun ini Tuhan. Untuk persiapan juga anaknya untuk menikah. Tuhan juga yang menyediakan waktu yang terbaik. Tuhan juga akan bekerja menyediakan segala sesuatu dengan sempurna. Karena tangan Tuhan yang kuat menyertai dalam kehidupannya. Iya. Tidak lupa kami berdoa buat negeri bangsa kami hari ini. Terima kasih buat 270 juta penduduk Indonesia. Yang kami percaya negeri ini ada dalam hati-Mu. Bangsa ini lekat di hati-Mu. Maka Kau tidak akan pernah membiarkan bangsa yang besar ini jalan jauh daripada rencana-rencana-Mu ya Bapa. Oleh sebab Tuhan kerjakan sesuatu yang hebat buat negeri ini. Supaya negeri ini melihat kemuliaan Allah ada di tengah-tengah kehidupan bangsa kami. Kami berdoa untuk para medik yang berjuang di garis terdepan dalam penanganan COVID-19 ini. Engkau menjagai mereka, Engkau melawat dan melindungi mereka ya Bapa. Seperti biji mata-Mu sendiri Kau pelihara. Kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang sakit, Ibu Mama Elin di Regensi. Tuhan juga bekerja, melawat, menjamah dan menyembuhkannya dalam proses pemulihan kesehatannya. Kami juga berdoa untuk suaminya Ibu Desi Timotius Tuhan yang memiliki masalah di parunya hari ini. Tuhan juga bekerja membela, menjamah dan menyembuhkannya. Kami juga berdoa untuk istri Pak Melki setelah proses pencabutan gigi Tuhan di Siloam. Tuhan juga membela dan menjamah serta menyembuhkannya. Dan kami percaya umat-Mu yang hari ini sedang bergumul dengan masalah keuangan. Kami belajar firman Tuhan. Ketika kami taat, kami membakar korban bagi Engkau lewat doa, penyembahan kami. Maka Tuhan bekerja dengan luar biasa dan sempurna. Dan kami akan melihat mujizat yang sama Tuhan kerjakan dalam kehidupan umat-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Ada beberapa hal yang saya mau sampaikan. Yang pertama, besok kita akan berjumpa dengan siang dengan saya, bukan dengan saya, besok dengan Pak Pendeta Suardana. Jadi besok akan ada live streaming dari Bali, tapi masih akunnya menggunakan akun Facebook saya, jadi bisa nonton ya. Besok membahas tentang ciri-ciri keluarga yang masih bawa kutuk dan bagaimana memutuskan kutuk dalam rumah tangga dan keluarga. Yang kedua, malam hari kita akan berbicara dengan Pak Pendeta Asef Mulyana. Dan minggu kita akan live streaming jam 7 dan 10. Kita akan mendengarkan tema pengajaran tentang seteru Allah. Jadi ternyata seringkali kita melakukan dosa-dosa yang membuat diri kita menantang Tuhan menjadi seterunya Allah. Saksikan live streaming yang ada untuk melayani kita semua. Tuhan berkati kita semua. Kingdom of love, we stand